Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang benar-benar anti-mainstream. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 23 Anak Durhaka. Ini dia anime Nanbaka. Ingat jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Anime ini berlatar belakang di sebuah penjara yang dijuluki sebagai penjara yang terketat dan tertangguh di dunia, di mana para penjahat-penjahat yang paling berbahaya di dunia berada di tempat ini. Penjara ini bernama Nanbaka. Bahkan juga ada satu sel yang berisi para tahanan-tahanan yang dijuluki sebagai para tahanan super, yaitu sel nomor 13, di mana para tahanan itu pernah melarikan diri dari penjara-penjara sebelumnya. Karena itu sekarang mereka dikirim ke penjara Nanbaka. Para tahanan ini bernama Jugo yang merupakan seorang spesialis kunci, Uno sang penjudi, Nico seorang pengguna obat-obatan, dan juga Rock sang berandalan. Cerita anime ini dimulai ketika mereka berempat mencoba kabur dari penjara Nanbaka. Seluruh petugas penjara jadi panik, bahkan mereka harus menggunakan teknologi canggih untuk menangkap para tahanan-tahanan yang kabur itu. Tetapi, para tahanan itu tetap berusaha untuk melewati perangkap. Bahkan mereka harus melewati laser yang tak terlihat. Dan mereka pun berhasil. Para penjaga juga mengirim wakil pengawas sel 13 yang bernama Yamato untuk mengejar mereka. Tetapi mereka berhasil membuat Yamato kesasar. Para penjaga juga membawa pasukan anjing dan juga pasukan bersenjata untuk menangkap mereka semua. Tetapi mereka berhasil menaklukkan para penjaga itu. Dan tibalah mereka di pintu terakhir, di mana belum pernah ada orang yang berhasil membobol pintu itu. Jugo sang ahli kunci akhirnya berhasil membobol pintu itu. Dan akhirnya mereka berempat berhasil kabur dari penjara Nanbaka. Mereka berempat sangat senang karena akhirnya mereka bisa menghirup udara segar. Namun tiba-tiba ketua pengawas sel 13 yang bernama Hajime mencegah mereka. BTW si Hajime ini adalah petarung terkuat di penjara Nanbaka. Hajime pun bertarung dengan mereka semua, dan Hajime berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya, tahanan sel 13 dikembalikan ke sel mereka. Para tahanan sangat bosan di penjara, dan mereka mencoba untuk mengisi waktu luang. Bahkan mereka juga membaca komik dan menonton anime dengan sebuah laptop yang dicuri oleh Nico. Kali ini ada seorang wanita yang ingin menginterogasi Jugo. Jugo sangat senang saat dikunjungi oleh wanita yang sangat cantik. Tetapi ternyata si wanita ini adalah abangnya Hajime, yang cowok tulen. Jugo pun jadi kecewa. Saat diinterogasi, Jugo menceritakan kalau dia ada borgol di tangannya yang gak bisa dilepas dengan apapun. Borgol itu dipasang oleh seorang pria yang misterius. Jugo pun ingin mengejar pria itu. Kali ini diperlihatkan kepala penjara Nanbaka yang bernama Momoko sedang memeriksa latar belakangnya Jugo. Momoko mengatakan kalau Jugo ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Keesokan harinya, Hajime melapor mengenai perilaku tahanan sel 13. Ternyata si Momoko ini menyukai Hajime. Tetapi Momoko ini malu-malu mengungkapkannya. Di situ ada juga pengawas sel lain yang bernama Monyet. Dan si Monyet ini suka ribut dengan Hajime. Saat kembali ke sel, Hajime mendapatkan laporan kalau si Jugo telah menghilang. Semua penjaga sekarang jadi panik mendengar itu. Tetapi ternyata si Jugo itu sedang tidur di kamarnya para penjaga. Ternyata alasan si Jugo kabur
karena semalam si Jugo itu nggak bisa tidur nyenyak. Hajime pun jadi sangat marah ke Jugo. Hajime memberi tugas ke tahanan sel 13 agar mereka nggak gabut lagi dan bertingkah aneh-aneh. Hajime menyuruh mereka semua untuk membuat lemari kayu. Tetapi si Nico ini malah membuat robot dan si Uno malah membuat patung cewek cantik. Hajime pun jadi sangat marah ke mereka. Cuma Rock dan Jugo yang normal. Tetapi si Jugo ini malah membuat jebakan di lemari. Hajime pun jadi sangat menyesal telah menyuruh para tahanan. Emang tahanan tetap tahanan. Sekali kriminal tetap kriminal. Adegan berpindah di mana Hajime melapor ke Momoko tentang penyebab para tahanan sel 13 kabur dari penjara sebelumnya. Nico si orang Amerika yang terjemus dengan obat-obatan, dia kabur dari tempat rehabilitasinya. Nico itu kabur karena dia takut jarum suntik. Kemudian ada Rock yang juga orang Amerika. Dia itu merupakan gangster kuat di wilayahnya. Alasan Rock kabur dari penjara sebelumnya karena makanan di tempatnya sebelumnya itu nggak enak. Makanya si Jugo itu pergi ke penjara Nanbaka yang terkenal dengan makanannya yang enak-enak. Dan untuk Nuno sang penjudi, dia itu telah menipu banyak orang. Dan alasan Nuno kabur dari penjara karena si Uno ini ingin kencan dengan seorang wanita. Dan terakhir si Jugo, yang satu-satunya orang Jepang di sel itu. Dia ditangkap karena sering mencuri berangkas. Dan alasan dia kabur, karena dia itu cuma hobi. Ya, si Jugo ini hobi kabur dari penjara. Karena si Jugo merasa tertantang tiap dia membobol penjara. Kali ini, Hajime menyuruh anak buahnya yang bernama Seitaro untuk memantau para tahanan di sel 13. Tetapi yang ada, si Seitaro itu dibully oleh Jugo dan kawan-kawan. Seitaro jadi menangis dan ketakutan melihat mereka. Sedangkan Jugo dan kawan-kawan bersenang-senang di penjara itu. Momoko memanggil Hajime untuk membicarakan sesuatu. Momoko mengatakan kalau ada tahanan baru yang ditempatkan di sel 13. Tahanan itu adalah seorang ninja yang bernama Tsukumo. Nico, Uno, dan Rock sangat senang bisa melihat ninja sungguhan. Alasan Tsukumo dibawa ke penjara Nanbaka karena si Tsukumo itu berhasil kabur dari penjara sebelumnya. Tsukumo menantang Jugo untuk kabur dari penjara karena Tsukumo telah mendengar rumor tentang kehebatannya Jugo. Mereka berdua pun akhirnya bertanding. Nico, Uno, dan Rock juga menyaksikan pertarungan mereka. Tetapi saat bertarung, mereka ketahuan oleh Hajime. Jugo mengatakan kalau ini adalah ulahnya Tsukumo. Hajime pun langsung mengajar Tsukumo. Tsukumo pun mengeluarkan teknik ninjanya, namun teknik itu gagal. Dan Tsukumo sekarang mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Karena sekarang akan tahun baru, para pengawas sedang rapat untuk mengadakan turnamen tahun baru. Akhirnya turnamen tahun baru dimulai. Seluruh tahanan di penjara Nanbaka berkumpul di suatu tempat. Dan ini adalah turnamen berkelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari atas para tahanan dan juga para pengawas. Jika para tahanan berhasil memenangkan turnamen, maka mereka bisa mendapatkan barang apapun yang mereka inginkan. Jugo, Nico, Uno, dan Rock terpilih untuk ikut turnamen ini. Mereka berada di kelompoknya Hajime. Ada pengawas yang bernama Monyet memprovokasi Hajime, karena si Monyet dan Hajime itu adalah seorang rival. Di sana ada juga pengawas yang bernama Ayam, dan ada juga pengawas yang bernama Angsa. Dan turnamen akhirnya dimulai. Pertandingan pertama adalah lomba menulis kaligrafi. Para tahanan sel 13 sangat berharap ke Jugo, karena Jugo itu adalah orang Jepang. Tetapi ternyata tulisan Jugo itu sangat jelek. Tapi untungnya Hajime dan Yamato sangat jago menulis.
dan kelompok sel 13 akhirnya memenangkan pertandingan pertama. Dan untuk pertandingan kedua, mereka akan berlomba menumbuk mochi dan daruma. Kelompok Hajime akan bertanding melawan kelompoknya monyet. Yamato akan ikut bertanding dalam pertandingan ini. Yamato menyuruh Jugo untuk ikut. Tetapi si Jugo itu nggak mampu mengangkat palu karena palu itu terlalu berat. Tetapi si Rock itu mampu mengangkatnya dengan mudah. Sedangkan di kelompoknya monyet, pengawas yang bernama Gorilla dan juga tahanan bernama Liang ikut dalam pertandingan ini. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Yamato bertarung dengan Gorilla. Sedangkan Rock bertarung dengan Liang. Ternyata si Liang ini adalah preman yang pernah dikalahkan Rock dulu. Liang bertanya alasan Rock untuk ikut turnamen ini. Rock mengatakan kalau dia itu ingin oven batu agar dia bisa menikmati pizza yang enak. Liang jadi marah mendengar alasannya Rock. Liang pun menghajar Rock. Tetapi si Rock itu terlalu kuat dan dia berhasil menang. Melihat kemenangannya Rock, Yamato langsung menghajar Gorilla. Kelompok sel 13 akhirnya memenangkan pertandingan ini. Pertandingan ketiga, kelompok Hajime akan bertarung dengan kelompoknya Ayam. Kelompok Hajime diwakili oleh Seitaro dan juga Uno. Mereka akan bertanding kartu Jepang. Dan ternyata si Seitaro itu sangat berbakat dan dia bisa menang dengan mudah melawan Ayam. Sedangkan Uno kesusahan karena dia baru pertama kali memainkan permainan ini. Karena si Uno ini bukan orang Jepang. Bahkan Uno pun hampir kalah. Setelah mempelajari seluk-beluk permainan, Uno akhirnya bisa membalikkan kedudukan. Dan Uno akhirnya berhasil menang. Kelompok sel 13 akhirnya memenangkan pertarungan ini. Oke, sekian dulu alur cerita anime Nanbaka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen sebanyak-banyaknya. Jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.